Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hari ini dapat melanjutkan pertemuan di mana saya Muhammad Rahmatullah sebagai pemateri judul Pendidikan Islam Transformatif. Yang dibahas yaitu pengertian, dasar, dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam transformatif. Pendidikan Islam transformatif yaitu pendidikan Islam yang mengakses perubahan dengan pertimbangan prinsip-prinsip liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Maksudnya di sini yaitu perubahan yang masih mempertimbangkan prinsip-prinsip liberalisasi, yaitu kebebasan, humanisasi, kemanusiaan, dan transendensi yang bersifat profetik seperti tentang kenabian dan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Selanjutnya ada juga pengertian atau penjelasan dari pendidikan transformatif, yaitu adalah pendidikan yang menempatkan penghormatan kepada hak asasi manusia, yang berarti pula pengakuan terhadap kewajiban asasi manusia untuk saling menghormati manusia dan masyarakat yang berbeda dengan kita. Pendidikan transformatif merupakan pendidikan humanistis dan sekaligus pendidikan anti kekerasan. Banyak orang menyebut bahwa antara pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Suatu perubahan kiranya sulit akan terjadi tanpa diawali pendidikan. Nah, jadi diawali terlebih dahulu dengan menempuh pendidikan. Begitu pula pendidikan yang transformatif tidak akan pula terwujud bila tidak didahului dengan perubahan. Jadi, jika tidak ada perubahan, maka juga tidak ada pendidikan yang transformatif. Utamanya paradigma yang mendasarinya. Nah, jadi perubahan itu adalah paradigma yang mendasari dari pendidikan transformatif itu. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa menyebut perubahan sosial dan pendidikan yang transformatif ibarat menyebut sesuatu dalam satu tarik napas. Maka dikatakan bahwa pendidikan transformatif adalah perubahan sosial dan perubahan sosial adalah pendidikan transformatif. Nah, jadi ada juga yang menyebutkan bahwa pendidikan transformatif itu adalah perubahan sosial dan perubahan sosial adalah pendidikan transformatif. Berikutnya, dasar pendidikan Islam transformatif. Yang pertama yaitu teologi inklusif. Teologi inklusif tersebut merupakan sebuah teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi setara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, bahasa, dan suku. Ini yaitu tentang ukhuwah basyariyah, yaitu persatuan umat manusia. Kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Nah, pada tingkat ini semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini, khalifah fil ard, yaitu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menjaga keharmonisan semesta alam. Karena itu, peperangan, konflik agama, dan pertengkaran harus ditinggalkan dan dijauhi,
sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas kelangsungan hidup ini. Nah, jadi konflik-konflik peperangan seperti itu. Yang kedua, teologi kritis. Dengan teologi kritis berarti kita telah memfungsikan potensi manusia sebagai homo rasional yang membedakan dengan makhluk lainnya. Karena sesungguhnya dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber yang paling utama. Misalnya ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir. Teologi kritis menjadikan kita mensikapi hidup ini secara ikhtiar dan bukan fatalistik. Maksudnya dengan berusaha, bukan hanya dengan pasrah. Muslim Abdurrahman melontarkan ide cemerlangnya mengenai teologi Islam transformatif, di mana Islam transformatif adalah Islam yang membuat distingsi dengan proses modernisasi atau modernitas, karena di dalam proses modernisasi itu banyak orang yang semakin tidak peduli terhadap persoalan perubahan atau proses sosial yang semakin memarginalkan orang-orang yang tidak punya akses dengan pembangunan. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam transformatif. Orientasi dan arah kehidupan manusia menurut Al-Quran adalah iman, ihsan, dan takwa sebagai kualitas keislaman seseorang yang berpola dalam melakukan ibadah. Berdasarkan uraian demikian, pendidikan Islam tidak adalah tindakan dasar sendiri secara sosial yang dilakukan secara terencana guna mengarahkan seluruh manusia kepada Islam yang berkualifikasi iman, ihsan, dan takwa yang membentuk pola kelakuan ibadah. Tujuan pendidikan Islam transformatif tidak hanya berorientasi vertikal dengan ritual individu dan kesalehan, yakni takwa, juga mempunyai makna kesalehan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berorientasi horizontal, yakni bagaimana keberimanan dan ketakwaan mempunyai imbas kepada perilaku sosial mereka di masyarakat, hubungan manusia dengan Tuhan yang akan melahirkan kesalehan pribadi dalam perspektif pendidikan Islam transformatif. Harus melahirkan hubungan sosial antar manusia yang dilandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, kesalehan individu harus mempunyai imbas kepada kesalehan sosial. Tujuan pendidikan Islam transformatif tidak lepas dari tujuan hidup manusia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, walaupun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginan-keinginan lainnya yang menuju pada fungsi manusia hidup di dunia sebagai khalifah dan makhluk yang mulia, serta terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk melakukan transformasi pendidikan agama, perlu dilakukan elaborasi tujuan dan fungsi pendidikan agama, serta alternatif pendekatan agama yang relevan dengan perubahan dan berdasarkan prinsip liberalisasi, humanisasi, dan transendensi tadi. Yang pertama, pendidikan agama Islam yang dapat memberikan kemampuan individu dalam menetapkan pilihan nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebenaran dari sudut pandang Islam, karena akhirnya dirinya sendiri yang akan memikul tanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang dipilihnya. Yang kedua, pendidikan agama Islam yang dapat memberikan kearifan dalam manifestasikan keimanan dan keislaman peserta didik dalam kehidupan individu dan sosial yang semakin plural, sehingga Islam yang sejati, humanis,
terekspresikan oleh pemeluknya secara humanis pula. Yang ketiga, menyadarkan potensi-potensi insaniyah, anugerah Tuhan untuk dikembangkan seoptimal mungkin sehingga mampu berkompetisi secara sehat fastabiqul khairat dengan orang lain. Keempat, menyadarkan diri bahwa nilai-nilai ilahiyah memang dibutuhkan manusia agar hidupnya lebih bermakna di hadapan manusia dan Tuhan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.